Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan melanjutkan cerita Donghua dari TOFG. Setelah di episode kemarin, kita melihat pertarungan yang sengit antara Cuyu dengan para pengawalnya yang melawan monster ular. Tapi juga sangat kagok ya sob, karena ceritanya yang menggantung. Lalu apakah Chenan dan Cuyu bisa mengalahkan monster itu? Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan masa lalu dari Chenan ya sob. Terlihat saat Chenan sebelum dibangkitkan, dia sedang berlatih tanding dengan seorang laki-laki. Dari sebelum dimulainya pertandingan, dia terus diteriaki oleh para penonton. Dilihat dari pakaiannya saja, Chenan bukanlah orang sembarangan ya sob. Dengan gayanya yang kalem, Chenan berhasil menghindari setiap serangan dari lawannya dengan mudah. Pada saat yang sama dia juga melakukan serangan balik dengan teknik tapak naganya, sampai membuat lawannya keluar dari arena, yang bahkan dengan jurusnya itu dia bisa menghancurkan batu yang menghalangi tubuh lawannya. Melihat teknik yang dipakai oleh Chenan, semua orang yang menyaksikan pertandingan itu menjadi kaget, karena di usianya yang masih muda, Chenan sudah mencapai ranah tingkat 3. Setelah pertandingan dilakukan, Chenan lalu pergi untuk menghadap kepada ayahnya. Pada saat itu juga terlihat busur Houyi yang dipegang oleh ayah Chenan yang bernama Chen Zhan, yang mana busur itu merupakan senjata turun-temurun dari keluarga Chen-nya. Dijelaskan juga kalau busur Houyi dibuat dari akar spiritual pertama yang bisa membelah dunia. Jadi wajar saja ya sob kalau senjata ini disebut senjata ilahi. Setelah melihat pertarungannya tadi, Chen Zhan berencana untuk menurunkan busur Houyi itu kepada Chenan. Sebelum menerimanya, Chenan mengungkapkan kekagumannya kepada sosok ayahnya itu, yang mana dia telah mencapai ranah immortal martial. Dilihat dari penampilan dan ranahnya, menurut admin kalau orang yang melakukan ritual pembangkitan reinkarnasi 6 jalan kebracenan adalah ayahnya sendiri ya sob. Akan tetapi saat ini belum dijelaskan bagaimana si Chenan ini bisa mati. Ayahnya juga mengingatkan jika Chenan berhadapan dengan orang yang kuat, maka senjata ini bisa membantu. Sampai akhirnya Chenan pun mengambil busur Houyi itu dengan tangannya sendiri. Sampai akhirnya cerita pun kembali ke Chenan dan Cuyu yang sedang menghadapi monster ular yang sudah berevolusi. Terlihat kalau Chenan bisa dengan mudah mengendalikan busur Houyi, tidak seperti Cuyu sebelumnya. Dengan itu anak panah pun melesat ke arah ular itu, sampai ular itu pun bisa dikalahkan dan meledak oleh busur panah Houyi. Di sisi lain, Renjian juga merasakan kekuatan dari busur Houyi itu saat digunakan oleh Chenan. Melihat Chenan yang bisa menggunakan busur Houyi, Cuyu dan Youxia pun menjadi kaget karena dengan kultivasinya saat ini, dia bisa menggunakan busur itu dengan baik. Sebelum tersadar dari keterkejutannya, Chenan sudah pergi dari sana dengan membawa busur Houyi. Sesampainya di hutan dekat gunung berapi, Chenan melihat si Dongdong yang mengikutinya. Melihat si Dongdong yang mengikutinya, Chenan pun langsung mengungkapkan kekesalannya kepada si Dongdong atas kejadian sebelumnya saat dia disekap oleh Cuyu.
Sebelum pada akhirnya mereka pun berdamai dan melanjutkan perjalanan. Namun saat Chenan kegirangan karena telah mendapatkan kembali busur Houyi-nya, dia berhasil ditangkap oleh Renjian. Tak hanya itu, Renjian juga mengambil busur Houyi yang tidak sengaja dijatuhkan oleh Chenan. Yang mana Chenan langsung dibawa ke camp Renjian saat ini. Sesampainya di sana, Chenan langsung diinterogasi dan dituduh sebagai pencuri. Chenan yang malas berdebat pun menjelaskan kalau dia mencuri busur Houyi itu saat Cuyu sedang lengah. Setelah mendengar penjelasan dari Chenan kalau Cuyu telah melawan monster ular, Renjian berencana untuk membunuh mereka sekaligus. Dia juga berencana untuk memanfaatkan Chenan. Di sisi lain, Cuyu yang sedang mencari Chenan terlihat sangat kesal karena dia telah mencuri busur Houyi-nya. Sampai dia menemukan Chenan yang diam tidak bergerak. Akan tetapi yang tidak disangka oleh Cuyu adalah kehadiran Renjian di sana. Dan mereka pun sedikit berbincang. Cuyu juga meminta Renjian agar mengembalikan Chenan kepadanya. Saat itu dia juga meminta agar busur Houyi-nya dikembalikan. Akan tetapi Renjian tidak mengakui kalau dia telah mengambil busur Houyi. Tidak mau percaya begitu saja, Cuyu pun memaksa agar bisa memeriksa barang bawaan Renjian. Melihat ancaman yang dilontarkan oleh Cuyu, Renjian pun tidak keberatan kalau tasnya dibuka. Namun saat diperiksa, busur Houyi itu tidak ada di sana. Mendapati busur Houyi itu tidak ada, Chenan pun menjadi kaget. Dengan itu mereka pun pergi dari sana. Tapi Renjian tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dia pun meminta pengawalnya untuk menyerang Cuyu. Dan mereka pun terlibat pertempuran dengan pengawal Renjian. Sama seperti sebelumnya, saat melihat ada bahaya, Chenan pun langsung pergi untuk bersembunyi. Melihat pengawalnya yang bisa dikalahkan, Renjian pun ikut bertarung melawan Cuyu. Renjian juga bisa membuat Cuyu kewalahan dengan ranahnya yang lebih tinggi daripada Cuyu. Sehingga Cuyu pun bisa dikalahkan oleh si Renjian ini. Pada saat yang sama Cuyu melihat si Dongdong yang sudah mendapatkan busur Houyi. Dengan itu dia pun mencoba mengulur waktu agar Chenan bisa mengambil busurnya. Semakin lama si Dongdong ini ternyata semakin berguna ya sob. Setelah mendapatkan busur Houyi, Chenan langsung menyerang si Renjian dengan busur itu. Sampai membuat Renjian kewalahan menghadapi panah emas yang dilemparkan oleh Chenan. Bahkan semua teknik yang dia keluarkan tidak bisa menghentikan panah emas itu. Yang kemudian Chenan memberitahu Renjian kalau panah emas tidak akan berhenti sebelum mendapatkan darah. Sampai pada akhirnya panah emas itu berhasil mengenai pantat dari Renjian. Akan tetapi Renjian berhasil kabur karena dibantu oleh pengawalnya. Melihat Renjian yang melarikan diri, Cuyu pun terlihat senang karena bisa mendapatkan busur Houyi-nya kembali. Akan tetapi saat dia berbalik, Chenan sudah mengarahkan busur itu kepada Cuyu. Sementara Yuesia sendiri sudah kehabisan tenaga dan pingsan. Yang kemudian Cuyu disekap di sebuah gua oleh Chenan. Terlihat kalau si Chenan ini memperlakukan Cuyu seperti Cuyu memperlakukan Chenan sebelumnya. Walaupun dia hanya bercanda, tetapi Chenan terlihat mengayunkan sebuah belati di depan wajah Cuyu. Melihat Cuyu yang marah kepadanya,
Chenan malah terlihat santai dan tertidur di pangkuan Cuyu. Melihat Chenan yang kurang ajar terhadap dirinya, Cuyu pun menjadi semakin marah sampai dia meredakan amarahnya dan merayu Chenan agar bangkit dari pangkuannya. Si Chenan ini dari awal memang pintar mencari kesempatan dalam kesempitan ya sob. Melihat ada kesempatan, Cuyu lalu memotong tali pengikat dengan batu yang dia temukan di sampingnya. Begitu tali itu terpotong, Cuyu langsung bergegas untuk menyerang Chenan. Namun karena Cuyu sudah tidak memiliki tenaga lagi, dia pun pingsan sebelum serangannya mengenai Chenan. Yang mana hal itu mengagetkan si Dongdong yang sedang tertidur dengan lelap. Dilihat dari manapun, keberuntungan si Chenan ini memang bagus ya sob. Selalu selamat di saat terakhir dan bahkan bisa bangkit dari kematian setelah 10.000 tahun. Di sisi lain, Yuesia yang terbangun dari pingsannya ditemui oleh Tuan Putri Cusing. Saat dia melihat Yuesia, Cusing langsung menanyakan Cuyu. Kalau menurut admin sendiri, dia ini adalah kakak dari si Cuyu ya sob. Sementara itu Chenan membawa Cuyu yang sedang pingsan ke sebuah penginapan untuk mengobatinya. Namun saat Chenan membuka pintu masuk, semua orang yang ada di sana langsung terdiam sampai membuat tempat itu menjadi sunyi seketika. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Nah, segitu dulu alur cerita TOFG episode kali ini ya sob. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.